memajukan Indonesia dengan olahraga. Tiba-tiba ketua umumnya dari belakang bilang pola. Kan rusak bos kalau kayak begitu. Jadi gubernur tuh harusnya udahlah kaki tangan pemerintah pusat aja. Itu problem IKN atau Jakarta, Bang? IKN. Pak Prabowo, Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait bersama channel Sirait Media. Apa kabarnya kawan-kawanku? Senang tiasa ya. Kita sudah merayakan hari ini kemarin ya, ulang tahun kemerdekaan gitu ya, di IKN lagi ya kan. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru teman-teman untuk para pemirsa semuanya. Tentunya nggak kalah bagus gitu, nggak kalah keren gitu ya. Tetapi sebelum video ini ada baiknya pemirsa Sirait Media silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Sirait Media, channel kesayangan kita ini ya, yang pasti channel terpercaya dan selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Jokowi. Ini dia ya. Di kesempatan ini saya mau mengulas sedikit pernyataan Ferry Amsari ini, di mana teman-teman saya kasih tahu dulu, Ferry Amsari ini ya itu adalah pakar hukum tata negara, dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Ferry Amsari itu adalah pakar hukum tata negara yang selalu mengolok-ngolok kebijakan Pak Jokowi, selalu menghina, menginjak-injak apapun dari kinerja Pak Jokowi. Bahkan nyarisnya Pak Jokowi itu tidak ada benarnya sama sekali di mata Ferry Amsari ini. Maka dari itu saya mau bagikan teman-teman, apakah dia cocok menjadi hukum tata negara gitu ya. Nah teman-teman, di podcast kali ini teman-teman bisa tonton nanti. Mudah-mudahan tidak kena strike ya, karena kita pinjam dari videonya dari channel lain ya, izin sumber yang kita ambil ya. Nah di situ ada kali ini ada Fahri Hamzah membuat Ferry Amsari itu terdiam saat menjelaskan pengaruh gubernur di berbagai wilayah ketika tidak sejalan dengan pemerintahan pusat atau Pak Jokowi. Nah awalnya Ferry Amsari ini bertanya tentang pentingnya oposisi dalam pemerintahan. Nah tapi jawaban Fahri Hamzah lebih penting ternyata daripada pernyataan Ferry Amsari ini yang selalu sebelumnya itu menggaung-gaungkan soal pentingnya oposisi. Nah dari sini, dari statement semacam ini tamparan keras kalau menurut saya dari Fahri Hamzah terhadap Ferry Amsari ini sebagai pakar hukum tata negara lagi ya, yang selalu tidak suka ya, yang selalu mengolok-ngolok tentang kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik sekali teman-teman, kawan-kawan Sirait Media, untuk kita simak bersama. Dan biar tidak bertele-tele pemirsa dan juga teman-teman, mari kita dengarkan dulu pembahasan atau statement-statement dari Bang Fahri Hamzah. Video. Di antara sebab kekacauan kita kan karena terlalu banyak orang yang nggak dipilih rakyat ngatur politik kan sebenarnya kan itu. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang lebih berbahaya di DKI dulu ya, karena ini ibu kota.
ibu kota yang gubernurnya itu agak powerful karena wali kotanya tidak dipilih oleh rakyat. Dia yang megang. Dia megang sendiri, sehingga armada ini kadang-kadang dipakai untuk mengakomodasi kekuatan oposisi. Dan apa yang terjadi? Gubernurnya berantem, ya kan, langsung atau tidak langsung dengan otoritas pusat. Padahal kalau menurut saya, seorang pemimpin ibu kota itu adalah pelayan presiden untuk melayani 70% elit Indonesia yang tinggal di Indonesia, di Jakarta, terutama elit politik hampir 100%. Kemudian 100% diplomat asing gitu, terutama yang kedutaan dan sebagainya tinggal di ini, event-event internasional dan sebagainya, juga tamu-tamu dan sebagainya. Harusnya gubernur itu menempel sebagai instrumen pemerintah pusat untuk melayani gitu loh. Nah, yang terjadi malah tidak begitu. Gubernur Jakarta, sadar atau tidak, selalu menjadi tunggangan sementara bagi orang yang ingin berkuasa di tingkat nasional. Dan untuk melawan tadi itu kelemahan dari sistem nominasi kita, karena kita mau nominasi diri dari bawah, nggak mungkin. Nominasi terdekat itu berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, apa Jawa Timur. Kan ini aja kan yang masuk dalam pasar kontestasi menjadi calon presiden. Ini nggak sehat, kasihan rakyatnya. Bukannya bagus untuk membangun oposisi tersendiri, Bang, walaupun tidak berbentrokan. Oposisi itu kita lembagakan. Oposisi kita lembagakan karena ini negara demokrasi. Oposisi itu ada tempatnya, diatur tempatnya. Oposisi itu di lembaga legislatif. Oposisi itu dengan memperkuat lembaga legislatif dan menarik kerangkeng partai politik kepada wakil rakyat. Menyebabkan DPD lebih kuat. Itu oposisi yang konstitusional dan sistematik. Oposisi itu dengan memberikan kebebasan pers, kebebasan kampus, kebebasan masyarakat sipil. Itu oposisi. Tapi kalau elemen yang seharusnya saling membantu, kita suruh berkelahi, repot kita. Itu bukan oposisi namanya. Kita mau bikin tawuran yang nggak jelas. Nah, saya kira hal-hal ini yang menurut saya termasuk yang mesti kita atur ke depan. Supaya jangan ada anomali. Saya lihat anomali setiap hari. Kasus U20, Bali dan Jawa Tengah. Presiden ingin mensukseskan event internasional untuk kepentingan Indonesia, memperkenalkan Bali kepada dunia kembali dan memperkenalkan Indonesia dengan olahraga. Tiba-tiba ketua umumnya dari belakang bilang tolak. Kan rusak, bos, kalau kayak begitu. Jadi gubernur tuh harusnya udahlah kaki tangan pemerintah pusat aja. Itu problematika sistem ketatanegaraan kita atau kedewasaan berpolitik? Dua-duanya menurut saya. Dua-duanya. Kalau menurut saya, kalau misalnya pemilihan gubernur itu disederhanakan dan dengan kesadaran bahwa dia adalah sebagian besarnya adalah tidak memiliki rakyat, tidak penting dia punya rakyat. Buat apa dia punya rakyat? Bupati, wali kota sudah punya rakyat. Dia melayani pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk suksesnya rakyat. Dan dia tidak perlu punya keinginan yang muluk-muluk. Dia perlu nanti ke depan, kalau memang sistem representasi kita ini sudah sangat bagus, mungkin calon presiden justru datang dari wali kota, sehingga banyak. Karena itu lebih real dan punya rakyat gitu loh. Tapi membiarkan gubernur berkelahi dengan pemerintah tingkat 2, berkelahi juga dengan pemerintah pusat, kasihan rakyat provinsi, bos. Makanya semua provinsi di Indonesia ini susah tuh nasibnya. Gitu. Makin menarik gagasan Bang Fahri. Ya. Tapi sebelum ke fase saya bertanya soal Fahri Hamzah dan demokrasi, saya ada kuis, Bang. Ya, siap. Mohon dijawab dengan cepat. Jakarta, Jawa Tengah atau Nusa Tenggara Barat? Nggak ada pertanyaan. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara. Kampung ya? Iya dong. Kaisang, Anies atau Pak Lutfi? Pak Lutfi mana? Lutfi Kapolda, calon gubernur Jawa Tengah. Oh. Jangan mikir, Bang. Ya, ini Kaisang di mana, Anies di mana? Ini pilih saja. Hah? Pilih saja. Abstain. Berat ini pertanyaannya. IKN atau Jakarta, Bang? IKN. Pak Prabowo, Pak Jokowi atau Anies Mata? Anies Mata. Wah, sayang banget Ini sama ketua umum Pak partai. menentukan ya. Nah itu tadi ya, ternyata itu
Bang Fahri Hamzah itu kenapa memilih Prabowo, ya itu alasannya ya, karena memilih Amin Mata ya, dimana ini sebenarnya untuk mencari aman ya. Ketika memilih Pak Prabowo tidak enak sama Pak Jokowi karena sudah baik gitu ya, sudah tahu dia kinerja Pak Jokowi, karena sudah luar biasa kontribusi Pak Jokowi terhadap bangsa gitu ya. Dan ketika memilih Pak Jokowi juga dia lihat bahwa ini memang beliau ini udah kerja nyata gitu, dan nggak main-main guys gitu ya. Apa yang udah dikerjakan itu udah dirasakan oleh rakyat Indonesia gitu, bahkan luar negeri, bahkan orang-orang luar negeri sudah mengakui gitu ya, bahwa yang dikerjakan sama Pak Jokowi itu adalah bagus kontribusinya terhadap bangsa. Dan ketika memilih Pak Jokowi juga tidak enak juga sama Pak Prabowo, karena dia memang sahabat sejatinya dari Fahri Hamzah ini gitu ya. Biar kita tahu dulu gitu, kenapa tiba-tiba Fahri Hamzah mendukung kebijakan Pak Jokowi dan akhirnya Pak Prabowo itu ya. Kita lanjut videonya. Oh, jadi nggak terlalu sayang dengan Pak Prabowo ini, Pak? Bukan sayang, ini pertanyaan nggak ada tadi. Oke Bang, makasih dijawab cepat. Nah sekarang nih masih yang penting nih, sebelum kita penutup, kemana Fahri Hamzah ke depan? Ke depan. Ya, Ya. tetap ngurus partai, Ya. artinya ngurus pilkada bla bla bla, Hmm. atau ada tawaran di istana? Hidup ini mesti kita kembalikan kepada soal-soal dasar. Ya. Pertama-tama kita ini adalah manusia. Itu pertama-tama. Jadi jangan keluar dari keinginan untuk menjadi manusia biasa saja. Itu bikin kita tenang, bikin kita tidak nampak sebagai sesuatu yang gelisah gitu. Jadi saya Namanya orang partai politik gelisah Bang. oh iya dong. Contohnya, Problem kita dengan dunia ini kan karena tunggu dulu Bang. Jadi, Orang-orang partai politik yang gelisah itu siapa saja? oh Bang, semua gelisah. Satu contohnya Bang. Apa saya nggak mau masuk ke fase Saya kegelisahan? ada seorang sufi dulu. Asik. Dia menonton di jendela. Di depan sana itu ada jendela, ada lampu di jendela itu. Tiba-tiba ada seekor burung datang. Lalu dia menggelepar-gelepar di lampu itu dan lalu pergi setelah itu. Jadi lalu dia bilang, manusia kira-kira begitulah. Jadi dia datang ke dunia ini dan menggelepar-gelepar di sekitar ambisi dan kemauannya. Padahal setelah itu dia akan pergi lagi gitu. Jadi saya tuh selalu hidup itu kita letakkan sederhana dulu lah. Itu Nggak usah. peringatan untuk ketua-ketua umum partai. Ya begitulah, hidup tuh nggak boleh dilihat terlalu permanen. Padahal kita nggak tahu nasib kita setelah saya keluar dari podcast sana, kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Jadi mesti diletakkan begitu supaya yang lain itu menjadi sederhana. Uang sederhana, kekuasaan sederhana, kekayaan sederhana. Hidup ini juga sederhana. Kita datang dan sebentar lagi pergi. Udah gitu aja gitu. Jadi saya nggak terlalu siapkan diri aja kan. Kalau kita baca di dalam tradisi agama-agama itu adalah yang penting itu bersiap-siap. Sehingga dan bersiap-siap itu yang paling penting adalah bersiap mati. Itu yang penting gitu. Maka saya sendiri dalam hidup saya itu yang paling penting adalah bersiap mati. Sebenarnya begitu. Makanya kalau di dalam agama saya mengamalkan konsep kalau keluar rumah itu Bismillahi tawakkaltu la hawla wala quwwata. Jadi saya bismillah, saya bertakwa, tawakal, berserah diri dan tidak ada kuasa kita. Kan begitu aja setiap hari begitu, bersiap mati. Sehingga apapun yang terjadi ya memang kita sudah siapkan dan yang paling jelek itu mati kan. Ini Padahal mati kita susahnya diskusi sama orang partai politik, intelektual ya juga, aktivis ya juga, falsafat ya juga. Nah, saya mau memperjelas pertanyaan saya Bang. Kalau diminta ngurus partai, daerah mana yang akan jadi target
abang mencurahkan pikiran mengembangkan partai politik? Kalau partai itu memang tradisi berpartai harus kita tegakkan bahwa partai didirikan oleh para pemikir, kaum intelektual, para filosof bahkan. Dan karena itulah tradisi terpentingnya adalah tradisi berpikir dan tradisi untuk mengembangkan intelektualisme pada kader-kadernya. Itu dulu gitu. Dan itu merata pada semuanya gitu. Ini taruhlah disuruh milih oleh Pak Anies Mata ya. Ini 545 nih daerah nih, Bung Fahri, pilih salah satu daerah yang Anda betul-betul mau mengembangkan Partai Gelora di sana. Selain kampung ya, selain kampung. Tapi dari dulu saya nggak pernah sih berpikir terlalu lokal ya. Saya berpikir nasional dan pusat gitu, sehingga saya sering ngomong ke teman-teman di daerah yang masukin saya dalam survei gubernur dan sebagainya, saya bilang saya nggak akan ikut dalam pertarungan. Padahal saya pertanyaannya mau jebak ke sana. Ini tertarik jadi gubernur mana? Saya nggak. Gagal ya? Saya akan jadi. Tidak akan terjebak. Ya? Nah, kalau disuruh masuk kabinet, wilayah apa yang mau diperbaiki? Ya, pertama-tama saya sering bilang, mari kita tradisikan presidensialisme. Saya ingin presiden kita yang akan datang itu tidak banyak orang-orang yang di belakangnya mempengaruhi dia, bergen dengan dia, tagihan-tagihan kepada dia dan sebagainya itu. Kalau bisa itu bersih. Dia sebagai presiden itu dia murni karena dia dipilih rakyat, maka dia bebas. Dia punya hak prerogatif, dia punya mekanisme untuk memilih who is who dalam kekuasaan. Kebetulan karena saya pendukung Pak Prabowo itu relatif orang yang udah tahu kultur orang Jakarta, kultur orang elit ya. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa Sirait Media terkait dengan statement dari Bang Fahri Hamzah. Ini sangat luar biasa sekali, dan mungkin Fahsari ini itu sudah mulai berpikir tentang apa yang selalu dibicarakan atau apa yang selalu statement kan gitu ya, di statementkan itu di berbagai forum-forumnya ya. Seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa Sirait Media, jangan lupa tekan tombol bertulisan subscribe yang berwarna merah biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Sirait Media. Dan terakhir saya bilang selamat ulang tahun buat kemerdekaan Republik Indonesia. Salam demokrasi, salam NKRI, maju terus buat Indonesia maju menuju Indonesia emas. Akhir kata saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. NKRI harga mati. Boom. Oke kawan-kawan, kita akan bacakan komen-komen kalian di video kita ini. Jadi teman-teman kalau komen, kalau habis video silahkan komen ya, nanti akan saya bacakan buat teman-teman komen-komentar kalian, masukan-masukan kalian. Mana tahu politisi bahkan pemerintahan maupun menteri-menteri akan menonton video ini, sampai pejabat-pejabat tinggi gitu ya, bahkan bisa jadi Presiden Jokowi sendiri atau asisten-asisten Pak Prabowo juga menonton gitu ya. Jadi maka itu jangan lupa tinggalkan di kolom komentar nanti biar saya bacakan. Seperti mereka, kita baca dulu ya. Dari Julis, banyak orang yang tidak mau berintrospeksi terhadap diri sendiri sehingga selalu menyalahkan orang lain. Bapak Jokowi sampai saat ini belum tertandingi. Sehat selalu Bapak Jokowi. Yes, siap bro. Oke, dari Ica, Presiden Jokowi is the best. Sepanjang sejarah Indonesia juga is the best. Dia mendunia. PDIP tanpa Pak Jokowi kasihan deh. Itu hebatnya Pak Jokowi. Biar yang benci Pak Jokowi melek buka mata. Ya, harus buka mata nih. Buat kalian ini harus buka mata. Jokowi bukan pelongo-pelongo. Iya. Lihat tuh kemarin IKN gimana ya kan.
dibentuknya ya kan, upacaranya wah megah yang dibilang sama salah satu ketum akan hancur. Terus Amin Rais juga bilang akan berantakan, akan dipermalukan sendiri dengan kinerja dia sendiri. Apanya yang dipermalukan gitu kan? Lihat itu, Indonesia terbangun ya. Ya, itu teman-teman. Terus kita lanjut ya, seharusnya lu bangga punya Pak Jokowi. Yes, kita harus bangga, Indonesia bisa disegani di negara lain. Ya benar, ini saya setuju. Kenapa saya bilang gitu? Saya pengalaman kemarin, saya ke Singapura, teman-teman. Saya makan, terus saya cari makan gitu ke pasar-pasar gitu ya. Terus ngomong, ditanya sama orang sono, dari mana gitu, dilihat laga kita kayak Melayu gimana gitu ya. Saya bilang Indonesia, I am from Indonesia gitu kan. Akhirnya dia jawab, "Wih, Jokowi." Nah, dia langsung bilang begitu, Mas Bro. Iya. Dulu saya 10 tahun lebih lah, 11-12 tahun yang lalu ke Singapura, kita itu dianggap remeh sama Singapura gitu, nggak dianggap gitu, ini orang-orang miskin gitu ya, miskin gitu. Nah sekarang kita dibikin sama Pak D Jokowi ini luar biasa gitu. Salah satunya saya naik Grab, berbincang dengan Grab gitu, ngobrol, lama-lama akhirnya berbincang gitu. Akhirnya kita, wih, dari mana? Dari Indonesia, karena kan saya nanya alamat menuju dari sini ke sini, tahu nggak gitu kan. Dan dia bilang nih, dan akhirnya sampai ngomongin pemerintahan. Dia bilang, wih, Jokowi itu hebat, seharusnya ditambah lagi dia bahkan 15-20 tahun untuk menjabat gitu. Tapi ya itulah, konstitusi kita tidak bisa segampang itu, Mas Bro gitu kan. Kita cuma bisa 5 tahun terus mencaloni lagi, kalau menang 5 tahun lagi biar terbentuk gitu ya. Dia bilang Jokowi is the best gitu di sana. Sampai saya juga di Malaysia juga mengakui bahwa dulu jembatan saya ke Malaysia juga, jembatan di Pancora, terus ada Monas, Tugu Monas, itu diapresiasi teman-teman sama Malaysia, dibikin jadi contoh, template dan sebagainya. Ini Indonesia bagus dulu 20 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu. Tetapi setelah ke depan ini tidak ada lagi pembangunan lagi. Semenjak Pak Jokowi gitu ya masuk dalam pemerintahan, pembangunan gitu kan, dia bikin kereta cepat kayak di luar negeri, wow ya kan, host ya. Terus apalagi, bandara-bandaranya bagus, keren ya, mantap. Terus jalan-jalanan di gang-gang semua dibagusin gitu ya, semuanya diaspal, tol-tol sudah cepat dan sebagainya. Dulu kata orang Malaysia, ngelihat Pancoran aja tuh, Tugu Pancoran, wih keren banget gitu. Flyover yang ada di Cengkareng keren banget, dia bilang. Ternyata lebih keren lagi di IKN yang dibentuk dia gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur kalau menurut saya ya. Bukan saya penjilat, saya nggak ada apa-apanya di ini, tapi saya lihat sosok Pak Jokowi ini memang yang dibilang si kawan kita ini tadi bisa disegani di negara lain. Nah kita berharap apa yang dibangun oleh Pak Jokowi dan bisa dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke depannya gitu, seperti yang Pak Prabowo impikan juga, inginkan, kerinduannya di 2014 sama mencalonkan, dia mengatakan Indonesia akan menjadi macan Asia lagi, boy gitu ya. Jadi kejang-kejang tuh semua elit-elit politik yang tidak mendukung Pak Jokowi. Nah lihat sekarang 80% ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dari Roy Nababan, hebatnya Bapak Jokowi adalah membiarkan rakyat berbicara pro dan kontra kemenangan Bapak Jokowi karena dukungan rakyat. Ya saya setuju itu ya.
Ya mungkin kalau Pak Jokowi kejam nanti sama aja gitu, tidak akan bisa membangun. Yang ada nanti dibilang otoriter dan sebagainya. Dan memang saya lihat Presiden Jokowi memang kalem ya, kalem menurut saya ya. Ya emang kalem gitu, dia ngge aja ngge tapi kerja gitu. Itu yang penting, jangan banyak cuap-cuap kayak Rocky Gerung gini, ngerjain juga kagak apa gitu, nggak ada yang dikerjain gitu kan, cuman ya cuap-cuap di layar kaca mah gampang gitu kan, tapi pembuktian gitu, pembuktian yang dibangun apa gitu ya. Kita lanjut lagi. Cynthia, alhamdulillah Jokowi presiden terbaik NKRI, takdir ilahi. Ya. Oke, terus kita ini Abeng. Pak Jokowi presiden terbaik di antara presiden yang lain. Yes, ya bisa dibilang. Tapi kalau ini saya bilang semuanya itu memang sudah rentetan ya gitu. Semuanya terbaik lah gitu. Tapi ada yang lebih terbaik gitu ya. Semuanya baik untuk mau membangun negeri ini gitu ya. Kita lanjut lagi. Irda, Bapak Presiden Jokowi nggak bisa digantikan yang lain. Presiden legendaris, ya legendaris gitu. Makanya kita berharap lagi nanti Pak Prabowo yang bisa meningkatkan gitu ya apa yang tahap yang udah dibangun oleh Pak Jokowi. Karena gini teman-teman, saya kemarin dapat edukasi dari tokoh-tokoh kita gitu ya, dedengkot kita, dan itu menurut saya top banget gitu. Dia mengatakan Pak Jokowi itulah satu-satunya contoh yang memberikan estafet untuk selanjutnya, membentuk generasi muda ataupun apapun itu untuk melanjutkan apa yang digarap dia, yang dikerjakannya. Karena selama ini presiden-presiden yang ini silih berganti, yang ada itu cuman berganti kepada stuck di situ kinerja dia gitu. Jadi kinerja dia yang begitu, kinerja yang dibuat dia gitu, dan akhirnya dibangun lagi gitu kan. Karena lihat dari apa presiden kita Soekarno ke Soeharto itu apa estafetnya nggak ada. Yang ada malah Soekarno nangkep yang ada Soeharto nangkap Soekarno hingga akhir hayat hidupnya di penjara dan sebagainya. Itu kan tidak bagus, padahal itu dipolitisi oleh politik luar negeri gitu. Akhirnya apa, 32 tahun menjabat juga lengser juga Pak Soeharto, diambil oleh wakilnya Habibie langsung melepas lagi ke Gus Dur ya kan. Gus Dur dikudeta lagi sama Ibu Megawati, maju lagi ya kan. Akhirnya lanjut lagi ke SBY, Megawati dendam sama SBY sampai 10 tahun tidak ada datang ke istana, ke MPR, DPR RI untuk menyambut presiden kita SBY yang terpilih. Dia tidak terima dengan kekalahannya. Itu teman-teman yang harus kita lihat dari Pak Jokowi, yang lihat ketika dia menang 2014, dia coba 2019 lagi dia menang, dan hati nurani dari Pak Prabowo melihat sosok Pak Jokowi dan akhirnya merapat mereka menggabungkan anak bangsa ini ya kan menjadi untuk membangun negeri ini. Itu sangat keren saudara. Pak Prabowo yang ikhlas mengalah dan mau untuk bergabung di kabinet Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga welcome dengan Pak Prabowo untuk membangun negeri ini, bukan membangun tata kekayaan kekuasaan yang mau diinin, tapi untuk membangun negeri ini. Mereka rela, mereka bersatu padu memberikan kekuatan, memberikan ide-ide, memberikan gagasan untuk negeri ini. Dan akhirnya apa? Pak Jokowi bersedia menyiapkan estafet yang telah diberikannya. Kemarin kita bisa merayakan hari kemerdekaan di IKN. Itu sejarah besar gitu saudara ya. Itu
sejarah besar bagi rakyat Indonesia. Orang-orang Singapura, orang Malaysia, Filipina itu menangis, saudara. Saya katakan ya, menangis. Kenapa saya bilang menangis? Karena dia melihat dua pemimpin Indonesia ini bersatu padu. Di mana ada pemimpin, biasanya Obama aja sama Amerika, di Amerika sama sekarang tidak ada damai-damainya, bertengkar. Tidak ada mau yang dibangun, malah ditutup. Contoh seperti gubernur kita Ahok dan Anies pada saat itu. Apa yang dibangun oleh Ahok dihancurkan oleh Anies, dibangun, diganti nama, di ini, di itu, di ini. Kan capek, saudara. Kapan kita mau berkembang? Kapan Indonesia mau maju lagi? Apalagi sebentar lagi Indonesia emas, yang dibilang kita harus menyambut Indonesia emas. Itu, saudara, kalian harus paham ini. Jadi estafet yang diberikan dari Jokowi ke Prabowo itu bagus. Apa salahnya? Oke, dibilang dinasti, pemimpin yang baik. Saya kemarin baca bukunya. Pemimpin yang baik, ataupun dimanapun, di perusahaan dan sebagainya, dia memberikan jabatannya ketika sudah selesai kepada generasi berikutnya. Dan dia membuka semua ini loh, semua. Ayo bantu lanjutkan. Itu bukan bantu berantakin, kita ulangin lagi, kita benahin lagi gitu. 5 tahun gak cukup, saudara. Lebih baik membantu membangun yang sudah ada. Itu ya teman-teman, yang harus kita jaga, yang harus kita pahami gitu. Ini estafet ini udah enak antara Jokowi dan Prabowo. Dia melempar tongkat estafetnya, tongkat komandonya kepada Prabowo. Prabowo menerima, dan Prabowo mengambil Gibran lagi. Kita nggak tahu ke depannya setelah 10 tahun nanti Prabowo Gibran menjabat dan sebagainya. Akhirnya bisa maju ke generasi muda gitu ya. Itu luar biasa, perfect, is amazing, brother, gitu ya. Kita lanjut. Saya udah panjang banget ini, saudara. Ini udah 5 menit saya ini. Ya, kita lanjut. Elizabeth, apapun kata orang menjelekkan Pak Jokowi Presiden RI, menurut aku dan keluargaku, beliaulah yang terbaik. Selamat panjang umur, sehat selalu. Doa kami menyertai Bapak dan keluarga Bapak. Amin. Ya, kita sarangnya. Terus siapa lagi nih? Feni. Masih lebih banyak yang mencintai Jokowi, ada 70%. Kalau pembenci cuma 30%. Ya benar. Benar itu kawan. Sarangnya. Pemerintah yang dipimpin oleh Insinyur Haji Joko Widodo sudah benar dan jelas, dan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi pemimpin selanjutnya untuk meneruskan dan menuntaskan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah yang lama. Nah ini Ardo Bernardo, gue setuju omongan lo, komentar lo. Harus ada estafet tadi yang saya bilang, teman-teman, dan itu harus ikhlas gitu, harus ikhlas. Pak Jokowi minta maaf itu kepada seluruh Indonesia, bukan kepada ketua partai, coy, gitu ya. Kita lanjut lagi. Ibeng, ya semoga Pak Prabowo bisa meneruskan Pak Jokowi, bahkan lebih baik lagi ya Pak Prabowo. Siap, pastilah. Yang penting ikhlas gitu ya, dan bisa menerima gitu ya. Mantap Bang, saya selalu mendukung pembangunan di Indonesia. Ya, saya juga mendukung karena saya merasakan, kita melihat gitu ya. Salah mengartikan dinasti. Dinasti itu suatu jabatan yang diberikan langsung oleh yang berkuasa, tanpa seleksi, tanpa tes, tanpa pemilihan langsung oleh rakyat. Ya benar. Kalau ini kan ada pemilihan, bos. Kalau kamu nggak suka, jangan pilih, ya kan? Ini menang 1 kali putaran. 1 kali putaran gitu ya. Kita harus pahami itu, bos. 1 kali putaran, kecuali 2 kali putaran berarti
50-50, 50-50 gitu kan. Ini satu kali putaran dari 3 kandidat calon gitu ya, lewat ya. Ricardo, itulah hebatnya orang jujur, lugu, tidak korup, bijaksana, perlu dicontoh, suri tauladan, tauladan bagi kita, sediko dawo Pak Jokowi. Oke, sarangeo, kita lanjut. Siapa nih? Aman Jaya, presiden terburuk. Yang benar aja, Bung, lu kalau ngomong jangan asal jeplek, geblek. Jokowi memang sadis, membabat musuh-musuh politik yang sekarang sekiranya akan menghambat percepatan dia membangun bangsa ini. Tapi hati dan perbuatannya sangat-sangat lembut untuk rakyatnya. Dia seperti seorang ayah yang melindungi anak-anaknya dari begal dan preman-preman korupsi dan sombong gitu ya. Ya, saya setuju kawan. Saya setuju. Oliver, karena kehebatannya membangun negeri usaha Nusantara 10 tahun membawa kemajuan dari pemimpin yang lalu. Siap. Ya, setuju kawan. Pak Jokowi hebat, ngajak rival bersatu membangun bangsa. Negara jadi sejuk. Iya, dulu gimana, ada kadrun, ada ini buaya gitu kan, cicak gitu ya. Itu aduh, perpecahan saudara. Mungkin negara luar sudah ketawa-ketawa, ini bentar lagi pecah nih gitu ya. Kita adu domba dari politik, terus adu domba dari agama, pecah nih, minta bubar nih negara. Akhirnya apa? Kemiskinan, nggak ada perputaran perekonomian. Itu ya saudara. Kita lanjut. Itu hal yang luar biasa. Tidak seperti si ibu tua yang selalu menghina dan mencaci maki Pak Jokowi, tapi menteri-menterinya tetap ikut menikmati kekuasaan, nggak punya rasa malu. Itulah PDIP, hanya bisa menyalahkan tapi nggak bisa introspeksi diri. Aduh, ini ngeri juga ini si kawan ini dalam ini kawan. Saya nggak sebutin nama deh, nanti dicari sama ini sama Ibu Mega PDIP ya. Orang-orang itu bahaya nih gitu ya. Jadi saya nggak mau sebut nama siapa yang menulis komentar ini. Saya menjaga identitas dia ya, karena dalam ini omongannya teman-teman ya, kawan-kawan Sirait Media. Kita lanjut ya. Siapa ini? Julita Sitorus. Pokoknya Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang sejarah. Bagi bangsa Indonesia yang setuju pasti kasih jempol sebanyak-banyaknya. Jempol ya, saya setuju, saya kasih jempol. Kita lanjut. Esther, biarkanlah para pembenci itu dalam mimpinya, biarkanlah para pembenci menikmati dan singgasananya yang lapuk, biarkanlah cemooh, hujatan bahkan fitnah yang tebar ke segala penjuru menimpa balik kepadanya, karena Tuhan Maha Kuasa semudah membalikkan telapak tangan, menghancurkan mereka secepat kedip pula gitu. Tuhan yang Maha mengubah, mengganti hati mereka untuk mengakui kesalahannya. Pak Jokowi lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Dian, ya pantas dipuji Pak Jokowi. Sudah menjadi fakta kerja nyata pembangunan di mana-mana. Tol, bendungan, IKN, jalan-jalan mulus. Jempol buat Pak Presiden Jokowi. Salah satunya di Lampung yang sudah 30 tahun lebih jalan rusak ketika diambil alih oleh Presiden Jokowi, selesai sudah. Ya, mungkin ini dari Lampung ya. Oke, kita lanjut lagi dari Inang Nabaho. Nah, ini kayaknya banyak Batak ya. Bapak Jokowi atau siapapun di akhir jabatan inilah baru bisa dinilai apa sebabnya Jokowi dicaci setiap hari. Di demo berjilid-jilid, justru elektabilitasnya makin tinggi. Benar ya, ini saya setuju nih kawan ya. Kita lanjut lagi.
apa ini namanya, Rio Derwanto. Apa sebabnya Jokowi diduga pekerjaannya akan gagal? Pengambil ahli blok, pembuatan industri raksasa, trans, bendungan, bandara, event yang mendunia justru terlaksana dengan sempurna. Yes, benar kawan. Ya benar. Benar sekali. Lilis, apa sebabnya orang-orang yang merapat ke Jokowi elektabilitasnya naik sedangkan yang menjauh Jokowi hancur? Ya begitulah. Itulah teman-teman. Terus siapa lagi? Surya Adapta. Bapak Jokowi adalah presiden terbaik teladan dunia. Semoga Bapak Prabowo lebih baik juga. Yes. Melita, Bapak Jokowi yang cerdas, pekerja keras untuk mencapai Indonesia yang maju. Yes. Wery, rata-rata rakyat Indo sering ngomongin isu-isu tanpa data, merasa paling cerdas. Ketika dia ditembak balik, nggak bisa apa-apa. Ya. Johnson Gaben, kelemahan terbesar Pak Jokowi adalah terlalu sabar. Kalau gue bawa ke meja hijau. Tapi itulah kerennya Pak Jokowi, bisa sangat sabar ngadepin pembencinya dengan capaian-capaian Indonesia saat ini. Semoga beliau diberi kesehatan dan dapat terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa di posisi apapun pasca purna tugas. Ya, saya juga setuju dengan apa yang dibilang brother kita, kawan kita ini Johnson ya. Seharusnya tetap Pak Jokowi berkontribusi walaupun sudah pensiun gitu, karena otak dia itu cerdas kalau menurut saya. Dia cepat gitu ya, walaupun dibilang orang plongo, tapi lihat tuh Jakarta bagus, ini bagus gitu ya. IKN kita lihat sendiri gitu kan, Jakarta dibikin ini watch gitu kan, Jakarta Bandung kereta cepat gitu ya, udah keren itu bos gitu. Boy Raja Gugu kepengen komen ya. Pada dasarnya semua partai tujuannya dan misinya serta slogan ingin memajukan bangsa beserta rakyatnya. Sekarang sebagian sudah sadar, yang dulu disangka punya pemimpin deso, plongo-plongo dan sebagainya, ternyata mereka salah. Cukup di sini aja Bang Leo. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Ratna Sari, di era Pak Jokowi cukup memuaskan. Ya. Rudi Yohanes, tangkap aja orang ini yang memfitnah presiden. Ya, nggak segampang itulah. Nanti lebih capek, banyak biayanya habis gitu ya untuk nangkapin orang. Capek di pihak kepolisian, capek di pihak institusi yang mengurus ini. Gampang sebenarnya, tinggal panggil orang IT yang ngujat kayak gini, terus lihat seluk-beluknya, jejak rekamnya sudah ada yang memfitnah ini gitu kan. Gampang sebenarnya, cuman ya udahlah, habis banyak biaya, materi dan sebagainya, tenaga, dan akhirnya kita tidak kerja gitu. Mending kerja aja terus gitu, kata Pak Jokowi ya kan. Oke, yang terakhir ya, kita akan baca komennya ini biar lebih keren lagi gitu ya, karena sudah panjang waktu kita. Ya, di sini Markus Nainggolan ya. Kasihan Pak Jokowi selalu diserang and difitnah. Sabar ya Pak, semua itu ladang amal buat Pak Jokowi di akhirat. Amin. Allah nggak tidur Pak, biarkan tangan Allah aja yang bekerja menampar si tukang fitnah and tukang hujan, karena balasan Allah lebih pedih. Ya benar, saya setuju. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi juga. Ya mungkin itu teman-teman ya, komentar-komentar teman-teman yang memberikan motivasi yang mudah-mudahan ditonton oleh politisi-politisi dan
pendukung-pendukungnya Pak Jokowi agar mereka tetap semangat juga gitu ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi baca gitu. Kayak kemarin dia tonton juga gitu ya. Saya ketemu sama beberapa ini, gua tonton video lo gitu kan, dia bilang menarik juga dikemas gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan segan-segan untuk berikan komentar, jangan segan-segan untuk memberikan apresiasi, jangan segan-segan juga untuk beri dukungan dan doa gitu ya di kolom komentar kalau kalian setuju dengan video yang sudah saya buat ini. Ya, terakhir kita kembali saja ke hukum jari gitu ya. Jari, nih jari ya, nih jari. Nah, kalau dihitung kebalik begini, hukum alam yang sangat mudah dipahami, di mana jika satu jari telunjukmu mengarah ke seseorang, maka 4 jarimu yang lain mengarah ke dirimu sendiri. Nah, gini ya. Nih, 1 2 3 4. Nah, itu ya. Jadi ingat teman-teman, satu kali kamu nunjuk kesalahan seseorang, sesungguhnya 4 kesalahanmu akan siap dipertontonkan oleh Sang Pencipta, Sang Maha yang adil dan Maha yang tahu. Itu mungkin dari saya video hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Bye bye.